berpakaian rapi. Mereka turun dari mobil, langsung tersenyum atau melambaikan tangan. Di muka kamera televisi, mereka mengatakan bahwa pada umumnya keadaan baik, kecuali adanya unsur-unsur gelap yang direkayasa oleh lawan mereka. Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka akan memimpin bangsa ke arah persatuan dan kemajuan. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Itu kata rakyat jelata. Tapi para politisi berkata, kuman di seberang lautan harus tampak, gajah di pelupuk mata ditambah saja, sebab ia mengganggu pemandangan. Ada orang memakai topi, ada orang memakai peci, ada yang memakai dasi, ada pula yang berbedakan dan bergincu. Ada yang memakai topi, ada yang memakai dasi, ada yang memakai dasi, ada pula yang berbeda dan bergincu. Kalau sedang berkaca, menikmati diri sendiri. Para politisi suka memakai semuanya itu. Semua politisi mencintai rakyat. Di hari libur mereka pergi ke Amerika, dan mereka berkata bahwa mereka adalah penyambung lidah rakyat. Kadang-kadang mereka anti demokrasi, kadang-kadang mereka menggerakkan demonstrasi. Dan kalau ada demonstran yang mati, ditembaki. Mereka berkata itulah pengorbanan yang lumrah terjadi di setiap perjuangan. Lalu ia mengirim karangan bunga dan mengucapkan pernyataan duka cita. Para politisi suka hari cerah, suka halayak ramai dan bendera-bendera. Lalu mereka akan berkata, kaum oposisi harus bersatu, menggalang kekuatan demi perjuangan. Dan sayalah yang memimpin kalian. Ada orang suka nasi, ada orang suka roti, tapi politisi akan makan apa saja, asal sambil makan ia duduk di singgasana. Memang tanpa mereka tak akan ada negara. Jadi terpaksa ada Hitler, Netanyahu, Amangkurat II, Stalin, Marcos, dan sebagainya. Ya, kalau melihat Indonesia dewasa ini, para mahasiswa dibunuh mati dan lalu politisi hanya tahu kekuasaan tanpa diplomasi, sedang masa tanpa daulat pribadi.
politik menjadi martabak atau lumpia. Lalu ada politisi berkata kepada saya, Mas Willy, sajakmu seperti prosa, tidak mengandung harapan, tidak mengandung misteri. Cobalah mengarang tentang pemandangan alam dan misteri embun di atas kelopak melati. Semua politisi mencintai rakyat. Di hari libur mereka pergi ke Amerika, dan mereka berkata bahwa mereka adalah penyambung lidah rakyat. Kadang-kadang mereka anti demokrasi, kadang-kadang mereka menggerakkan demonstrasi. Dan kalau ada demonstran yang mati ditembaki, mereka berkata itulah pengorbanan yang lumrah terjadi di setiap perjuangan. Lalu ia mengirim karangan bunga dan mengucapkan pernyataan duka cita. Para politisi suka hari cerah, suka halayak ramai dan bendera-bendera. Lalu mereka akan berkata, kaum oposisi harus bersatu, menggalang kekuatan dari perjuangan, dan sayalah yang memimpin kalian. Ada orang suka nasi, ada orang suka roti, tapi politisi akan makan apa saja, asal sambil makan dia duduk di singgasana. Memang tanpa mereka tak akan ada negara. Jadi terpaksa ada Hitler, Netanyahu, Amangkurat II, Stalin, Marcos, dan sebagainya. Ya, kalau melihat Indonesia dewasa ini, para mahasiswa dibunuh mati dan lalu politisi hanya tahu kekuasaan tanpa diplomasi, sedang masa tanpa daulat pribadi. Maka politik menjadi martabak atau lumpia. Lalu ada politisi berkata kepada saya, Mas Willy, sajakmu seperti prosa, tidak mengandung harapan, tidak mengandung misteri. Cobalah mengarang tentang pemandangan alam dan misteri embun di atas kelopak melati. Ya, kalau melihat Indonesia dewasa ini, para mahasiswa dibunuh mati, dan lalu politisi hanya tahu kekuasaan tanpa diplomasi, sedang masa tanpa daulat pribadi.
politisi berkata kepada saya, Mas Willy, sejarahmu seperti prosa, tidak mengandung harapan, tidak mengandung misteri. Cobalah mengalam tentang pemandangan alam dan misteri embun di atas kelopak melati. Lalu ada politisi berkata kepada saya, Mas Willy, sajamu seperti biasa, tidak mengandung harapan, tidak mengandung misteri. Cobalah mengarang tentang pemandangan alam dan misteri embun di atas kelopak melati.